Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyalinta Yudya Wardani, kelas 12 IPA 3, absen 8, SMA Negeri 1 Besuki, akan menjelaskan tentang kontroversi Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati. Yang pertama adalah Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Salah satu kebijakan yang pernah dilakukan ialah referendum Timur Timur. Dalam bukunya yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan, diceritakan mengapa Timur Timur harus menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara yang merdeka. Berikut pertimbangan yang membuat Habibie akhirnya melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Yang pertama, seiring dengan demokrasi Balibo, Timur Timur resmi menjadi bagian dari NKRI. Namun sayangnya, masyarakat Indonesia tetap tidak mengakui bahwa Timur Timur merupakan bagian dari Indonesia, sehingga PBB turun tangan untuk memberikan referendum. Namun Habibie mencoba mempertahankan Timur Timur dengan menawarkan otonomi khusus yang diperluaskan. Tapi keputusan terakhir tetap berada di tangan rakyat Timur Timur. Yang kedua, karena faktor hak asasi manusia. Timur Timur akan menjadi masalah besar jika masyarakatnya tidak menentukan nasibnya sendiri. Perhatian utamanya ialah kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk rakyat Timur Timur. Yang ketiga, John Howard memberi solusi agar mempersiapkan kemerdekaan Timur Timur dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Ia meminta agar belajar dari referendum Kaledonia atas Prancis. Namun Habibie menganggap solusi tersebut salah besar karena jika disamakan Indonesia akan dianggap seperti penjajah. Yang keempat, rakyat Timur Timur memilih merdeka pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations Commission Timur. Jajak pendapat dilakukan di Timur Timur. 4 September 1999, hasil jajak pendapat menunjukkan 78,5% menolak dan 21,5% menerima, sehingga lahirlah TAP MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat Timur Timur. Berdasarkan jajak pendapat tersebut, sangat jelas bahwa masyarakat Timur Timur memilih untuk merdeka lepas dari Indonesia. Habibie secara pribadi menilai konflik Timur Timur menghambat stabilitas ekonomi dan politik. Keputusan tersebut melahirkan banyak kontroversi yang membuat Habibie memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat menjadi presiden, kebijakan-kebijakan Gus Dur sering dianggap kontroversial oleh sebagai kalangan. Berikut kebijakannya. Yang pertama, membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Menurut Gus Dur, Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang ada sejak masa Orde Baru merupakan senjata yang sangat ampuh milik penguasa untuk mengendalikan media saat itu. Departemen tersebut diduga menjadi ladang memperkaya diri atau korupsi penguasa pada zamannya. 2. Menyambangi Soeharto pasca lengser. Gus Dur mengusul agar Soeharto diadili dan disita hartanya, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya pada 30 Agustus tahun 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Yang ketiga, usul TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dihapuskan dan pelanggaran penyebaran ajaran komunisme dan marxisme di Indonesia. Usul ini menimbulkan kontroversi di gedung DPR, di partai-partai pengusung Gus Dur dan juga masyarakat. Namun akhirnya usul ini kandas karena ditolak. Yang keempat, menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Pada zaman Orde Baru, etnis Tionghoa dilarang melaksanakan tradisi dan adatnya secara terbuka. Namun pada era Gus Dur, budaya Tionghoa diterima di negeri ini. Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa tidak lagi berlaku. Gus Dur yakin bahwa masyarakat Tionghoa saat ini tidak lagi diragukan nasionalismenya. Yang kelima, mengubah keangkeran istana. Gus Dur melakukannya dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan. Bahkan Kiai NU yang saat itu hanya menggunakan sandal. Suatu ketika Gus Dur pernah mengenakan celana pendek di dalam istana dan menerima tamu pada malam hari.
Yang keenam, ancam keluarkan dekret pembubaran parlemen. Ini merupakan kontroversi terpanas. Dekret tersebut berisi, yang pertama, pembubaran MPR atau DPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekret tersebut tidak memiliki dukungan dan pada tanggal 23 Juli akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Terakhir adalah kontroversi pada zaman Presiden Megawati Putri, ialah diklaimnya Pulau Sipadan dan Pulau Legiton oleh Malaysia pada tahun 2002. Penyebabnya karena kurang perhatian pemerintah Indonesia terhadap pulau tersebut. Persingkataan ini sebetulnya sudah dimulai dari 1967. Kedua pulau itu telah didaftarkan pada masing-masing batas Indonesia dan Malaysia. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Legiton dinyatakan dalam keadaan status QO. Tetapi pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status QO sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persingkataan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan hampir 20 buah, tetapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Legiton itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.